Kita mau touring untuk lihat bagaimana kolam budik damper kita ini bekerja ya. Untuk yang pertama, kita pakai 3 tong besar. Kapasitasnya 110 liter masing-masing tong ya. Dan kita juga pakai bekas ember cat, kapasitas 20 liter yang kita manfaatkan sebagai media filtrasinya. Dan pipa-pipa ini kita pakai yang ukuran 2 inci sebagai pipa SLO atau Solid Lifting Overflow ya. Dan kita juga pakai mesin aerator di sana ya, yang mengaerasi ember 3 atau filter biologis. Sirkulasi air di kolam budik damper kita itu dimulai dari chamber filter nomor 4. Ya, ini chambernya. Di dalam chamber ini berisi pompa yang bertugas mendorong air untuk masuk ke kolam utama ya. Di dalam filter nomor 4 ini kita masukkan juga kita pasangkan lampu ultraviolet untuk menekan pertumbuhan alga, dan kita berikan stop run di sini untuk membuat gemericik air agar tidak ada nyamuk yang bertelur di sini, atau minimal kita bisa meminimalisir nyamuk untuk tidak hinggap di chamber filter ini. Selanjutnya, air yang sudah didorong masuk ke kolam utama kita yang berisi ikan, kita keluarkan melalui keran seperti ini yang kita belokkan ke arah dinding dari kolam kita. Karena kolam ini berbentuk bulat, jadi dorongan air ini akan membuat arus air ini berputar ya. Air ini akan berputar sehingga kotoran ikan yang berada di dalamnya itu akan berkumpul di tengah, di bagian bawah dari pipa SLO ini ya. Layaknya kita membuat teh manis, gula yang kita aduk di dalam gelas itu akan berkumpul di tengah, sehingga setelah kotoran ikan berkumpul di tengah, maka akan terbawa arus air melalui pipa SLO ini untuk keluar dari kolam ya. Akan berjalan atau melewati pipa ini dan masuk ke dalam pipa SLO ini ya. Kemudian akan terus berjalan mengikuti jalur pipa SLO dan masuk ke chamber filter nomor 1. Chamber filter nomor 1 ini disebut juga dengan pre-filter ya. Di sini isinya kosongan, tidak ada media filter apapun ya. Yang ada hanya pipa yang kita buat berbelok di bagian bawahnya itu. Kemudian air akan berputar dan kotoran ikan akan mengendap di bawah, sehingga air yang bersih akan naik ke atas dan masuk ke chamber berikutnya, yaitu chamber nomor 2. Ini adalah chamber filter nomor 2 atau disebut dengan filter mekanis ya. Di chamber nomor 2 ini, di dalam ember ini berisi fondasi media filter dan di atasnya dilapisi dengan jaring nelayan. Ya, kita pakai yang setengah kilo aja di dalamnya. Kemudian kita isikan 2 kilo batu karang jahe. Ini ya 2 kilo, ini 1 kilo, ini 1 kilo. Dan kita isi juga cangkang kerang oyster yang berguna untuk sebagai pH buffer untuk menetralkan pH air yang sudah terfilter, sekaligus menyaring kotoran padat sehingga yang kotoran padat akan mengendap di bawah dan air yang sudah bersih akan naik ke atas dan pH-nya distabilkan oleh cangkang oyster dan karang jahe ini. Selanjutnya air masuk ke chamber 3. Chamber filter nomor 3 ini disebut juga dengan chamber filter biologis ya. Di dalamnya berisi media filter berupa kalknis K1+ sebanyak 1 kg ya, yang kita berikan aerasi 2 titik untuk mengaduk seluruh isi dari media filter ini ya. Untuk aerasinya kita menggunakan mesin aerator ya. Ini kita pakai Yamaha ACO 001 ya. Ini kita sudah pakai dari 1 minggu sebelum kolam ini kita berikan ikan ya. Setelah air di dalam sistem filtrasi kita melewati chamber 3, selanjutnya air akan masuk kembali ke chamber 4, di mana air yang sudah ada di chamber 4 ini sudah ternutrifikasi karena nitrit yang masuk dari chamber 2 di chamber 3 ini sudah diubah menjadi nitrat oleh bakteri Lactobacillus yang ada di dalamnya ya. Jadi air yang masuk ke chamber 4 adalah air yang sudah bernutrisi. Dan selanjutnya kita sedot pakai pompa dan didorongkan kembali ke kolam ya. Jadi airnya akan berputar seperti itu seterusnya, sehingga air yang kita gunakan hanya air-air ini saja ya. Jadi kalaupun harus menambah air itu ya cuman sedikit,
atau seminggu sekali karena air akan menguap ya. Jadi kita tetap kita harus isi air untuk maintenance-nya. Pada intinya, air kolam yang kita gunakan dalam kolam budik dumper seperti ini menggunakan sistem RAS ya, sangat efektif dan efisien karena air itu juga yang kita sirkulasikan ulang. Jadi tidak ada penambahan air yang signifikan, kecuali kita nambah sedikit untuk perawatan saja. Jadi jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update informasi terbaru selanjutnya.